yang sangat-sangat sederhana. Kita jangan menilai tempatnya, tapi kita nilai nanti apa hasil dari diskusi kita nanti. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita sudah diberikan kesehatan baik secara rohani maupun jasmani, sehingga kita dapat berkumpul. Yang dari teman-teman dari Jawa Timur tetap sehat, walaupun mungkin nama lainnya yaitu West, lebih dari Jawa Timur menuju Istana Negara Jakarta, dan sekarang hampir dibahas untuk dibuka. Nanti akan rencana yang selanjutnya yang akan dibahas di Istana Negara. Oke. Selamat datang Bapak dari Kementerian Mesir, HSI Kota Semarang, HSI Kota Semarang, LSI Kajian Undip, LBH Kota Semarang. Selamat datang di diskusi publik dan berterima kasih banyak atas kerjasama dari teman-teman semua untuk menyambut teman-teman kita yang dari Jawa Timur. Terima kasih atas apresiasinya. Alhamdulillah sampai sama-sama sempat menghadiri acara ini dengan cara berarti yang yang ada di sana. Tetapi dari yang kedua itu kita sedang mereka pada hari Senin terjadi pergerakan di Desa Gareng Kecamatan untuk kejadian 2006 tidak terjadi korban karena pemerintah bisa menghalangi dan bisa menyelesaikan masalah. Meskipun terjadi lagi tahun 2019 pada 2019 pada 20 Desember 2017 terjadi penyalahan lagi. Yang saya hormati teman-teman dari Kestudian Universitas Brasil, teman-teman dari Kestudian Universitas Ponorogo, teman-teman dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang, teman-teman dari Kontras Surabaya, kawan-kawan dari Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Semarang, sekretariat dari akhir ilmu Semarang, yang saya hormati teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam, teman-teman dari LRC KCH, Bapak dari Jemaah Baik Sampang Madura, dan bapak-bapak dari Jemaah Baik di Kota Semarang yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan di Kota Semarang, Istana Negara Mampang.
Saya mungkin hanya akan bercerita sedikit dalam konteks yang sangat lokal dengan wilayah Jawa Tengah. Saya tidak bermaksud membandingkan bagaimana kehidupan jemaah baik di Sampang Madura dengan di Jawa Tengah, tapi saya ingin melihat yang lain bahwa cerita tentang kelompok minoritas seperti halnya Syiah ataupun Ahmadiyah ataupun kelompok-kelompok keagamaan lainnya itu tidak semata-mata cerita tentang luka, tanpa bermaksud menafikan ada proses diskriminasi, ada proses intoleransi terhadap kelompok minoritas. Tapi dalam beberapa sequel, dalam beberapa episode tertentu saya melihat ada jalinan yang sebenarnya sangat-sangat harmonis. Nah, saya tidak bermaksud menunjukkan bahwa di Jawa Tengah jemaah baik itu hidup dengan nyaman, dengan tentram, tanpa adanya gangguan. Tapi mungkin pertama mungkin saya sampaikan, pertama saya berkata saya sepakat tidak ada bahwa kalau karena kenapa saya tidak mau mengatakan karena memang dalam hal ini aktor pemerintah PKK Sabang dan PKK Polres Kepro ini menjadi aktor dalam konteks perubahan yang sama. Misalkan kita tahu sendiri bahwa beberapa temuan kita bahwa proses masing-masing itu sebenarnya memang sudah datang dalam tuan. Jadi sejak sebelum tahun 80-an Kiai Imam yang terkait ini sudah mempelajari tentang Syiah. Nah, di tahun pasca revolusi Iran semakin kuat Kiai Imam ini mempelajari Syiah. Nah, tapi dia memang tidak mendeklarasikan tentang Syiah, tapi dia akhirnya memilih untuk menyekolahkan beberapa anaknya ke pondok pesantren di Bangil. Nah, awal kali Syiah sendiri masuk di Sampang itu ketika Ustaz Tajul tahun 2003 kalau tidak salah, menurut hasil temuan kita itu datang dari Arab Saudi dan mulai membangun madrasah, mulai mencoba mengajarkan Syiah. Itu tidak ada persoalan apa-apa. Konflik Syiah sendiri muncul di Sampang ini pasca meninggalnya Kiai Imam. Mulai ada timbul konflik pertama yang besar itu tahun 2006 ketika setelah pelantikan 2006 itu ada sekitar ribuan orang mengujar. Waktu itu masih keluarga Ustaz Tajul masih besar. Mungkin kita tahu kan di beberapa media yang disampaikan bahwa konflik Syiah ini bukan konflik Syiah ini gagal di Sampang, ada konflik keluarga antara Rois dan Tajul. Padahal sebenarnya tidak. Pada tahun 2006 si Tajul, Rois ini semua tadi disampaikan ketika kemudian kita bicara soal pembalian APBN proyek, saya pikir kita mengutipnya pada aturan saja, di mana kemudian saya pikir Indonesia itu kan sejak 2005 sebetulnya sudah meratifikasi konvensi segi politik, di mana kemudian itu diwujudkan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2005. Nah, ini sebetulnya menjadi rujukan gitu ya, yang harusnya dipakai gitu oleh negara dalam konteks ini. Saya tidak ingin terjebak pada konteks tadi ya, apa yang kemudian disampaikan negara gagal atau kemudian negara abai gitu. Karena saya pikir pada konteks saat ini nyatanya persoalan Syiah sampai dengan hari ini tidak terselesaikan. Itu entah itu kemudian bahwa negara itu abai, bahwa itu negara itu berusaha melawan supaya terus gagal, gitu ya. Saya pikir itu hanya apa namanya? Saya pikir perspektif dari masing-masing karena derajat keterlibatan dari peran masing-masing. Nah, tapi pada konteks ini penegasannya adalah bahwa konteks pasal 18 saya pikir sudah jelas gitu gimana kemudian setiap masyarakat itu harusnya dijamin gitu ya, boleh kemudian bebasnya mas, gede kena, cilik kena.
dengan kok sih dia enggak? Ini Pak. Kan cibi-cibi. Jangan. Kita enggak tahu. Ayo. Iya, kadang-kadang ya. Oh, kenapa harus langsung? Rasa di manis-manis kayak artis deh. Mana Wit? Jadi nah Mbak Dian ya? Tete, dengan perempuan kayak ini. Oh, kajian. Ini kan kajian. Kajiannya sama lembaga. Oh, Mbak. Iya, siap. Saya mau karo tantane El Wahid. Oh, dipoto toh. Dipoto nek tanda tangan. Berarti aku ngapusi foto nih kan wis bar. Yes. Udah. Yo. Sana sering. Bang. Ya harus gede lagi. Iya, beneran. Oke. Sarukan. Keba. Cilik men iki. Enggak masih ya. Kalau ada juga. Diunduh. Dia nak ketipu teman. Ya warna barang ini. Udah pakai nafas. Kita datang nopo iki lah ya. Judul. Mendukung sopo Karwo. Terus mbok kayak follow ngono. Follow Twitter kami. Ayo. Lo follow ngono. Kan kalau Jakarta, Surabaya, Jakarta. Tapi enggak pasar.